of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bhinneka tunggal ika. Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Halo, kita ketemu lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Sudah siap di sini Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Nah, diskusi kita kali ini temanya sedang hangat dan ramai dibicarakan, bukan hanya di Indonesia, tapi sepertinya seluruh dunia sedang tertuju ke sini. Perang Rusia dan Ukraina nih Om Bob. Sebenarnya awalnya ini bisa terjadi, ceritanya gimana sih? Perang Rusia sama Ukraina ini memang sepertinya kok sudah ditunggu-tunggu sama Amerika. Ya. Jadi ceritanya itu waktu ada gerakan-gerakan militer, ya, pemindahan konsentrasi tentara dari Rusia itu, Amerika yang mengeluarkan statement seyakin-yakinnya bahwa dalam waktu tidak lebih dari 2 hari pasti Rusia akan menyerang Ukraina. Ya. Dan ini memang ternyata akhirnya terjadi kenyataan, ya. Itu kemarin dini hari kurang lebih jam 4 waktu sana, ya. Jadi masih gelap gitu. Betul, peluru kendali bom-bom itu mulai berjatuhan, memang Rusia melakukan serangan. Ya, mulai menyerang Ukraina. Lah ini ceritanya boleh dikatakan menarik, ya. Seperti kita ketahui, itu dulu itu Ukraina ini kan termasuk salah satu negara bagian dari Uni Soviet. Oke. Ya, Rusia itu sebelum jadi namanya Rusia sekarang tuh dia adalah Uni Soviet. Ya. Di mana waktu itu kan Partai Komunis dari Soviet yang kuasa, ya. Jadi dia membentuk negara Uni, artinya serikat, ya. Jadi terdiri dari banyak negara, termasuk salah satunya itu ya Ukraina ini. Ya, sejak komunis itu jatuh, zamannya Presiden Gorbachev, ya. Itu maka Soviet itu, Uni Soviet menjadi pecah negara kecil-kecil. Ya, ada yang namanya Kazakhstan, ada yang namanya macam-macam daya Lithuania lah, ya. Tapi sekarang yang termasuk yang Ukraina ini menjadi negara yang memisahkan diri dari Uni Soviet. Ya, lah ceritanya ini kan kita mengambil contoh yang gampang itu, ceritanya begini. Jadi ibaratnya itu dulu waktu masih zaman Uni Soviet ini kan antara Ukraina sama Soviet dan sekarang yang menjadi Rusia itu kan semacam suami istri lah. Oke. Ya. Suami istri lah, terjadi kehidupan yang kurang harmonis, maka mereka bercerai. Oh. Ya. Oke. Lah bercerai. Lah antara dulu Soviet sama Ukraina, atau sekarang antara Rusia sama Ukraina itu kan punya 2 anak. Ceritanya begitu, ya. Satu namanya itu Crimea, dan satu namanya Donbas. Iya. Ya. Lah kenapa kok ini dikatakan anaknya mereka berdua? Ya, karena penduduk di negara bagian yang namanya Crimea sama Donbas itu tradisinya tuh persis dengan Rusia. Dan bahkan bahasanya itu juga bahasa Rusia. Ya, kalau di Ukraina sendiri, di kota-kota yang lain itu bahasanya sehari-hari itu bukan bahasa Rusia, udah bahasanya Ukraina. Ya, jadi maka 2 ini dianggap ini anak perkawinan antara Ukraina sama Rusia. Ya. Lah, pada suatu saat setelah ini cerai, ternyata Ukraina ini mulai mengganggu dan diganggu sama pengganggu yang
sudah terkenal itu, yaitu Amerika kan. Oke. Amerika kan terkenal sebagai negara-negara pengganggu. Pokoknya dia tuh kepingin kalau bisa negara-negara lain tuh jangan kuat, harus lemah. Ya, nah dia setelah berhasil mengganggu dan diganggu ini, kemudian, nah si Ukraina ini juga mulai nekat, ya. Jadi dia juga merasa diganggu dan terganggu ini, dia merasa ada backingnya. Ya, ada backingnya, maka dia mulai mencoba-coba kepada mantan suaminya yang Rusia tadi itu, ya, mengintimidasi macam-macam, ya. Seperti diketahui waktu mereka bercerai, ya, itu kalau di Ukraina itu kan ada pusat pembangkit tenaga nuklir, Chernobyl yang sangat terkenal itu, ya. Nah, itu waktu bercerai itu Ukraina karena mempunyai banyak infrastruktur yang gede-gede itu punya utang 200 miliar US dollar. Ya, dan itu sama Rusia dibayarin. Ya, artinya cerainya dengan baik-baik lah. Ya, harta gono gini dibagi. Ya. Nah, tetapi si Ukraina ini rasa-rasanya masih nggak terima, ya. Jadi dia masih melakukan satu provokasi, ya, main gelap-gelapan dengan pengganggu desa tadi itu, ya, pengganggu, ya, kita tahu, ya. Nah, akhirnya kan ini membuat bekas suaminya Rusia ini menjadi sewot. Lah, kurang ajar ini. Ya, dan dia lihat bahwa dua anaknya yang kemarin dibawa sama Ukraina itu, yaitu Crimea sama Donbas, itu kok sepertinya kok disiak-siakan sama bekas istrinya itu. Ya, maka dia mengambil alih dua wilayah tadi itu untuk dimasukkan sebagai miliknya dia lagi. Nah, ini udah menjadi konflik yang agak berkepanjangan. Nah, dilalah memang di dua wilayah itu memang terjadi dua kubu. Satu kubu menghendaki kembali ke Rusia, satu kubu menghendaki tetap pisah atau gabung sama Ukraina. Nah, ini kan jadi repot, ya. Nah, terus belakangan ini ya memang agak nekat tuh, ya. Si Ukraina ini ingin bergabung dengan geng dari pengganggu tadi itu, yaitu dari negara-negara Eropa Barat lah, ya, dari NATO itu. Jadi akan beraliansi dengan itu. Wah, makin panas ya. Nah, dengan mengancam-ancam lah, ya, dengan suaminya itu, ex suaminya itu. Nah, Rusia melihat situasi ini tidak enak. Ini kalau Ukraina sampai menjadi anggota dari NATO. NATO itu kan persekutuan Atlantik Utara, ya, secara militer itu sebetulnya kerjasama militer. Artinya ada perjanjian kalau sudah menjadi anggota NATO, maka kalau setiap anggota NATO itu ada yang terjadi perang, maka tanpa perlu melihat apa alasannya, semua anggota NATO itu akan bersama-sama membantu anggota NATO salah satu tadi itu yang berperang. Nah, maka Ukraina ini berjuang mati-matian untuk bisa dapat menjadi anggota NATO. Nah, Rusia ini juga ketar-ketir. Ini kalau dia menjadi anggota NATO, maka sepertinya Rusia itu dikepung. Karena relatif Eropa Barat itu Prancis, ya, Belanda, itu semua kan anggota NATO. Nah, berarti dia dikepung. Nah, kalau udah dikepung termasuk Jerman juga. Nah, kalau sudah dikepung berat, ya, maka dia mati-matian memberi pelajaran, ancaman sama bekas istrinya tadi itu. Hai Ukraina, lu jangan macam-macam, ya. Kalau lu macam-macam nanti udahlah, hubungan kita yang selama ini cukup baik karena cerai dengan baik, ya. Nah, kita nanti akan bisa beres. Nanti akan diberesin. Aku nggak mau ada hubungan seperti ini.
hubungan kita sudah pisah, baik-baik, tapi sekarang you merangkul musuhnya. Nah, membuat susah kan? Oke, maka diancam-ancam terus. Nah, sekarang presidennya Ukraina yang ternyata dia itu dulu adalah pelawak. Ya. Ya, dia itu dulu kan stand up comedy. Ya. Jadi waktu dia menjadi pelawak atau hidupnya sebagai stand up comedy itu dia memang sering berperan memerankan dirinya sebagai presiden. Wah, kalau jadi presiden itu dia akan begini pasti dengan gaya yang lawak ya, dengan gaya badan yang aneh-aneh yang lucu-lucu itu. Makin lama dia makin populer. Maka 4 tahun yang kemarin itu waktu ada pemilu, ya karena dia populer, ya rakyat Ukraina itu memilih dia jadi presiden. Ya lah, ternyata sepertinya dia dimanfaatkan oleh pengganggu tadi itu. Ya, karena memang ya mestinya orang pada ngomong kalau background politiknya dia itu kan nggak ada. Ya ada tapi tipis lah. Ya, jadi dimanfaatkan untuk menjadi provokator hubungan dengan Rusia. Nah, ini yang jadi kacau. Sebaliknya Presiden Zelensky dari Ukraina ini yang tadi dulu adalah pelawak ya. Ini juga tidak tahu bahwa dia itu sebetulnya dimanfaatkan oleh ya tadi itu. Pengganggu tadi. Jadi dia hanya mengotot, oh, ayo kita dukung. Pokoknya lawan terus itu Rusia ya. Jangan mau dijadikan apalah ya, pokoknya jangan mau dengan Rusia. Kamu akan kita dukung. Wah, dukung terus. Nah, dukungnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk dikirimin barang-barang yang sebetulnya di Amerika atau di Eropa Barat itu sudah nggak dipakai, yaitu alat-alat perang yang mestinya udah ketinggalan zaman itu. Tapi kan nggak tahu ini. Nah, diterima saja. Ini kan nanti kan dihitung tuh, dianggap beli itu. Ya, sekarang diberi dulu aja. Ayo ini pakai senjata, gua bantu lu pakai senjata, dibantu kirim senjata, kirim macam-macam. Lah, betul. Ternyata setelah Rusia ini menyerang, ternyata orang-orang NATO itu ya cuman no action talk only ya. Beneran NATO. Itu ternyata ya nggak ngirim tentara. Ya jadi cuman ngomongnya dukung, tapi tidak keluar tentaranya. Dan hebatnya lagi Putin, presiden Rusia kan juga mengancam. Awas ya. Ini urusan antara Rusia sama Ukraina ini adalah bukan pencaplokan wilayah. Diplomasinya maut. Ya, dia ngomong bahwa ini adalah tindakan militer. Ya, jadi bukan invasi untuk mengambil wilayah, tapi tindakan membela diri. Karena ini kalau dibiarin ini membahayakan Rusia. Maka diambil tindakan militer supaya tidak terjadi. Ya, dan luar biasanya itu waktu konvoi dari Rusia menuju ke Ukraina itu kendaraan baik yang mengangkut tentara, mengangkut logistik, mengangkut alat-alat perang, tank-tank dan meriam-meriam itu panjangnya 65 km. Wow. Dalam sejarah tidak pernah ada di konvoi militer yang 65 km. Bayangin nih. Ini betul-betul Rusia mengeluarkan show of force ya. Ini loh kekuatan saya. Lu jangan main-main sama gua. Nah, kira-kira begitu. Oke, tapi kalau sedikit melihat tadi NATO yang awalnya mensupport kok tiba-tiba menghilang itu kira-kira kenapa ya? Iya, karena salah satu kan Putin memberikan satu peringatan yang terbuka. Kalau ada negara-negara lain yang berani mengintervensi masalah ini, ikut-ikut andil dalam perang ini, maka negara tersebut akan dia hantam dan akan menderita sekali yang belum pernah dialami oleh negara itu. Wah, ngeri kan. Dan seperti kita ketahui Rusia itu kan punya senjata nuklir yang luar biasa banyaknya. Nah, itu jadi orang pada takut. Maka
negara NATO yang kemarin itu teriak-teriak mau bantu sampai detik ini kan tidak ngirim tentara. Cuman ngirim janji aja, ngirim bantuan alat-alat perang macam-macam yang konon dikatakan itu sudah ketinggalan zaman. Nggak mungkin kan cuci gudang itu. Ya, jadi ini memang luar biasa. Well, kalau kita lihat yang Bob dari Rusia dan Ukraina ini, sebenarnya kalau dari tindakan yang diambil oleh Rusia, responnya negara-negara di dunia ini gimana ya? Apakah mereka mengutuk atau mendukung atau gimana ya? Ya, itu kemarin kan memang setelah kejadian ini, itu kan PBB, Dewan Keamanan PBB, Dewan Keamanan PBB itu kan langsung mengadakan rapat, ya, untuk menentukan sikap dari PBB, apakah mengutuk, ya, atau mendukung atau gimana lah ya, apakah mengatakan Rusia salah atau bagaimana. Ya, tapi ternyata di dalam sidang Dewan Keamanan PBB tadi itu ternyata kan tidak lolos untuk menyatakan bahwa Rusia salah, itu tidak lolos. Ya, memang ada negara yang setuju bahwa ini salah, tapi ada juga yang menyatakan tidak setuju. Ada juga yang abstain. Ya, no comment. Jalan aman kan no comment, ya. Karena walaupun bagaimana Rusia itu kan juga negara kuat, besar. Yang satu Amerika juga kuat dan besar. Ya. Nah, ini juga repot, ya. Ternyata tidak lolos. Ya. Nah, sekarang orang-orang yang pro dengan Rusia mengatakan Amerika sama NATO itu kok sepertinya ambigu, ya, artinya dia mengambil putusan-putusan yang menguntungkan dia, tidak secara objektif, ya. Nah, ini Amerika dan sekutunya kan diserang. Bagaimana, hai Amerika, sikap kamu dengan Irak, dengan Libya, ya, dengan Syria, ya, waktu itu dengan Afghanistan, ya, kok kamu tenang aja? Itu kan kamu betul-betul menyerang. Kenapa kok kamu melakukan? Sekarang Rusia melakukan tindakan militer untuk membela diri. Dia tidak bilang mau ekspansif, ya, mau menyaplok negara tetangga Ukraina itu tidak. Kok you langsung mengecam, mengatakan saya salah, padahal you berbuat seperti itu, ya, lebih sadis lagi, ya, terhadap beberapa negara yang tadi disebut itu. Toh ya diam saja tuh, ya. Jadi sebetulnya ini kan jadi aneh nih, ya kan. Memang seperti itulah kalau kita lihat Amerika tuh modelnya begitu. Tapi kalau kita lihat lagi Om Bob, itu kan kayaknya ribut-ributnya kan udah cukup lama. Tapi serangannya itu kayaknya baru beberapa waktu kemarin, 10 harian kemarin gitu. Kenapa ya? Iya, memang namanya Rusia, presidennya Putin itu kan bukan orang sembarangan, orang pinter tuh. Ya, orang pinter itu. Presiden Donald Trump itu, yang sekarang udah jadi orang biasa, bukan presiden lagi, ya. Itu mengatakan Putin hebat gitu. Karena yang perang kan Biden kan musuhnya dia. Ya, tapi memang hebat, diplomasinya Putin hebat. Ya, Putin kan kepingin bahwa dia juga bisa didukung sama Tiongkok. Ya, negara tetangganya dia, tapi cukup sekarang menjadi superpower juga kan. Sekarang dunia itu kan yang superpower itu kan 3. Amerika, Rusia, sama Tiongkok. Ya, ini 3 superpower. Nah, Putin kan juga kepengen saya jangan sampai disalahkan sama Tiongkok. Ya, Tiongkok juga punya senjata nuklir soalnya, ya, balistiknya, ya, punya stasiun ruang angkasa, jadi udah luar biasa. Nah, maka kalau analisis dari pengamat itu mengatakan Putin memang hebat, jenius, ya. Bulan lalu itu kan di Beijing kan ada Olimpiade Winter. Oh iya, betul. Ya, itu kan banyak Rusia kan ikut di sana juga, ya. Iya. Atlet-atletnya itu, ya.
Indonesia nggak ikut nih, ya, karena memang ya di sini mana ada musim dingin ya. Nah terus sepertinya ada yang ngomong Tiongkok kan lagi ada masalah dengan Taiwan. Ya Taiwan udah ada gerakan Taiwan merdeka. Ya. Tapi ya banyak pertentangan karena banyak juga rakyat Taiwan yang kepingin bergabung kembali ke Tiongkok. Dia tidak mau kalau memisahkan diri. Dia nganggep bahwa ini memisahkan diri ini kan cuman akal-akalan dari Paman Sam. Lagi-lagi ya. Vietnam, Korea itu kan hasil kerjanya Paman Sam. Oke. Ya lah ini juga dia nggak mau. Pengennya nggak mau kalau merdeka. Ya pengennya gabung aja. Jadi di sana juga masih ada konflik. Nah, si Putin kan juga mikir, ini kalau saya bisa ngasih tahu sama Tiongkok, Xi Jinping ya, oke, lu nanti kalau gini ceritanya, lu jangan ganggu gua ya kalau gua lagi mau mengambil pelajaran, memberi pelajaran kepada bekas istri saya itu, gitu kan. Ya nanti kalau kamu ada acara dengan Taiwan, saya juga akan bela lu. Ya. Nah, tapi kemungkinan si Xi Jinping ini juga ngomong, ya udah, lu seperti itu gua diem dah. Tapi jangan dilakuin cepet-cepet ya. Harus menunggu Winter Olympic ini selesai. Ya jadi acara perhelatan besar Olimpik Winter ini yang di Beijing itu yang demikian suksesnya karena teknologinya itu kan luar biasa. Belum pernah ada. Ya memang luar biasa perkawinan antara 5G sama 6G. Itu udah muncul di sana ya, didemonstrasikan luar biasa sekali. Nah, maka terbukti setelah acara Olimpik Winter selesai, nah ternyata betul perangnya Rusia sama Ukraina itu dimulai. Nah, maka Presiden Trump itu mengatakan memang ini Putin luar biasa, cerdik, ya, pintar. Nah itu. Artinya apakah akhirnya nanti Rusia akan memenangkan ini semua, Om Bob? Kalau melihat gelagatnya itu sebetulnya itu Ukraina itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan Rusia. Ya, yang menjadi pertanyaan sekarang, kenapa Rusia kok tidak cepat-cepat menghabisi Ukraina? Iya. Ya kan nggak selesai nih perangnya. Betul. Ya, kalau mau bisa cepat sekali. Wong Ukraina itu nggak ada apa-apa. Ya, pasukan-pasukan dari NATO Amerika itu juga tidak ngirim-ngirim, cuman ngirim alat-alat konsentrasi di perbatasan-perbatasan, ada di Jerman, ada di Polandia, ya. Tapi enggak. Nah, tapi pertanyaannya kenapa? Kok Rusia tidak menyerang saja selesai? Nah, ini yang masih menjadi teka-teki. Memang ini teka-teki, kenapa kok enggak selesai-selesai? Nah, lalu konflik dari Rusia dan Ukraina ini kira-kira berakibat apa ya untuk dunia? Ya, kita kan sekarang udah terasa. Ya. Dengan adanya perang Rusia sama Ukraina ini, you lihat. Begitu perang, harga minyak yang dulu per barelnya $50, itu langsung naik 70, 80, 90, 100 dan sekarang udah $135 per barrel. Kenaikannya sudah hampir 3 kali. Lah ini bikin orang susah. Ya, bensin atau bahan bakar minyak di Indonesia ini sebentar lagi juga nggak kuat. Kalau memang harga pasaran di dunia itu sudah $130 per barel. Dan bahkan ada yang ngomong, analisa ekonomi, ini bisa sampai $200. Wow. Bayangin. Kalau itu terjadi, semua menjadi naik. Makanan naik. Bahan-bahan apapun akan harganya naik semua. Semua itu kan cikal bakalnya dari minyak. Ya, semua. Nah, ini jadi repot. Nah, kalau udah terjadi perang seperti ini kan kemarin juga katanya Laut Hitam itu mulai
blokade sama NATO, negara Barat ya. Nah itu kalau nggak ada logistik yang lalu lalang gimana? Susah semua. Dan boykot memboikot. Ya Amerika boykot. Ya itu transaksi keuangan lewat yang namanya SWIFT, itu sistem pembayaran luar negeri antar negara yang selama ini dipakai seluruh dunia. Itu tidak memasukkan bank Rusia di sana. Nah, sehingga transaksi menjadi sulit. Ya masih bisa, tapi kan jalan tikus. Ya, jadi lebih sulit. Ini menjadi repot. Dan Rusia itu kan ada gas. Ada minyak. Dengan adanya perang, harga minyak naik, malah dia duitnya ada. Untuk membiayai perangnya. Tapi negara-negara lain ini yang susah. Kalau Amerika sudah mengeluarkan blokade kepada negara-negara lain, tidak boleh berhubungan dengan Rusia, semua negara juga takut. Jadi ekonomi menjadi kacau. Ini membahayakan semua. Jadi sebetulnya efeknya itu kalau dua macan kerah, ya, itu semuanya jadi repot. Tapi apakah ini nantinya akan jadi perang dunia ketiga seperti yang banyak orang asumsikan, Bob? Iya, ini zaman dulu kan ada orang yang ngomong nih, kalau sampai perang dunia ketiga, itu berarti dunia akan kiamat. Nah ini sekarang diuji nih. Akan terjadi perang dunia ketiga tenan nggak? Tapi kalau melihat Putin yang kelihatannya marahnya serius, beliau sempat mengatakan bahwa bagi yang berani mengganggu Rusia, tidak segan-segan dia akan memakai senjata nuklir untuk menghantam. Nah, kalau sudah pakai nuklir, yuk perang nuklir, ya dunia kiamat. Belum sampai terjadi perang dunia ketiga sudah kiamat. Dan sekarang mungkin perang dunia ketiganya itu boleh diwakilin oleh keadaan ekonomi yang seluruh dunia menjadi buruk. Ada juga yang bilang nih Bob, kalau di balik Rusia Ukraina konflik ini ada permainan bisnis di belakangnya. Ini bener nggak ini ya? Iya itu memang kita ketahui kan, ini kan ada semacam anekdot lah ya. Itu katanya begini. Perbankan itu kan mengharapkan orang tuh utang terus. Ya, utang sama bank kan dia hidupnya menjadi baik untuk bank. Ya. Ini maaf ini. Ya. Kalau pabrik obat kan menginginkan ada orang sakit terus supaya obatnya laku. Ya. Nah, kalau sekarang pabrik senjata atau negara yang hidupnya itu dari jual senjata, kan yang diharapkan ada perang terus. Iya kan? Nah sebaliknya kalau sudah seperti itu, negara fungsinya apa? Nah ceritanya kan negara itu kan mencari legalitas dari tadi itu semua. Jadi kalau perang legalitasnya gimana? Jadi alasan perang itu ya boleh lah ya. Alasan utang duit ya boleh lah, itu yang ngatur negara, ceritanya begitu ya. Ini lelucon tetapi kok ya kita tidak bisa bagaimana ya, bisa terhibur lah kalau ada yang mengatakan seperti itu. Nah Amerika itu kan memang dia itu hidupnya dari high tech ya. High tech itu apa? Militer. Ya dia punya senjata yang hebat-hebat itu, yang beli siapa kalau nggak ada perang? Ya kan? Maka dia selalu bakar-bakar sama pacarnya tadi itu, Ukraina itu, ya kan? Yang barusan cerai. Ayo jangan mau kamu ditindas sama Rusia. Jangan mau kamu disetir. Ya kamu kan negara merdeka. Ya kamu kan luar biasa, walaupun dia artis dari stand up comedy kan ya.
Jangan mau. Lawan saja. Kita kasih senjata. Wah, itu kan mesti begitu kan. Jadi yang untung siapa kalau ada peperangan ini? Ya yang untung tadi itu pabrik senjata. Masa perang mau zaman seperti kuno lagi pakai pedang, pakai bambu runcing kan udah nggak zaman. Ya harus pakai tator beleng gitu kan. Bayangin satu peluru bom dijatuhkan tuh harganya berapa? Kalau pakai rupiah kan satu kali meledak 250 juta. Wah, ya kan? Pesawat ambruk misalnya kena peluru kendali, pesawat tuh harganya berapa? Ya kan triliun, ya kan? Jadi ini sebetulnya ya yang untung itu pabrik senjata. Siapa lagi kalau bukan Amerika? Ya jadi sebetulnya memang betul di belakang perang ini bisnis luar biasa. Sangat besar. Berarti apakah bisa dibilang ini semua kuncinya ada di Rusia? Ya, bukan di Rusia ya. Amerika juga ikut berperanan karena dia yang bakar-bakar supaya beli senjata kok. Ya itu kelihatan tuh tadi kemarin. Terus pesawat-pesawat dari negara-negara NATO itu udah dikirim ke Polandia atau diserahkan ke Amerika untuk dilola buat melawan Rusia. Ya kan? Jadi semua tuh cuma mikirnya gimana senjata saya, maaf, ada yang sudah usang-usang itu dijual saja ke Ukraina. Oke, ini sebenarnya konflik Rusia Ukraina ini yang paling menderita tuh siapa, Om Bob? Jelas. Kalau kita nonton televisi itu, mendengar berita-berita radio itu, yang paling menderita ya rakyat Ukraina. Kalau kita lihat potongannya, ya bentuk wajahnya, bentuk badannya orang-orang Ukraina sama orang Rusia itu kan hampir sama kan? Wong itu tetangga. Ya. Wah, dan orang Ukraina itu kan terkenal cantik-cantik kan, banyak sekali toh Miss Universe, Miss World itu kan dari Ukraina itu. Betul, ya. Pemain tenisnya juga cantik-cantik ya kan. Orang lakinya juga ganteng-ganteng seperti itu. Tapi kemarin kan jadi pengungsi semua. Sampai hari ini tuh kan yang keluar dari Ukraina jadi pengungsi, lari ke Polandia, lari ke Belarus ya. Itu ada 2 juta jiwa. Wow. Yang paling menderita kan mereka. Tapi kenapa pada lari, Om Bob? Ya kui. Kan dia merasa akan kalah sama Rusia. Kalau kalah kan dia takut. Kalau memang ada tentara asing yang masuk, kan banyak terjadi itu. Kalau memang itu invasi itu kan ada serangan atau akuisisi wilayah sama orang asing itu kan biasanya kan agak repot ya, bisa terjadi tindakan-tindakan brutal macam-macam itu. Jadi rakyat-rakyat sipil merasa wah aku lebih baik pergi. Kalau nggak pergi ini nanti gimana gitu kan. Jadi dia sudah sadar kalau dia akan kalah. Kalau dia sadar menang, mana mau pergi? Nggak mau. Ya. Iya. Tapi apakah memang solusinya itu harus perang, Om Bob? Nah itu. Perang itu sebetulnya jalan yang terakhir. Ya paling bagus kalau memang nggak usah perang, tapi bisa menang. Ngono kan? Sebetulnya ini kalau dari analisis ahli-ahli militer, ahli strategi, orang-orang negarawan yang hebat, itu dia mengatakan Ukraina yang presidennya Zelensky itu salah. Dia kan jelas angkatan perangnya itu belum apa-apanya, belum ada 10%-nya dari Rusia. Kenapa dia kok berani? Karena dibakar-bakar, diprovokasi sama Amerika dan negara-negara lain. Yang unsur-unsurnya mungkin tadi itu bisnis. Ya. Karena juga kan Jerman juga sangat berkepentingan. Karena itu ada saluran gas yang lagi dibangun. Yang dari Rusia sampai ke Jerman. Nah itu kalau terjadi
kan ada yang dirugikan. Gasnya langsung dari Rusia, tidak lewat negara ketiga. Itu kan merasa dirugikan juga. Ya, jadi sebetulnya di belakang ini semua kan tadi itu yang ngomong ada bisnis besar itu. Jadi mestinya kalau pakai teori ilmu perang zaman kuno, Sun Tzu, wah ya kan, itu kalau kita kalah besar kekuatannya secara militer, jangan melawan. Harusnya Menyerah saja. Menyerah saja dirunding. Supaya rakyatnya jangan menderita. Tujuan bernegara itu kan rakyatnya nggak boleh menderita. betul. Ya, diselesaikan secara damai. Oke, saya tidak akan mengganggu lagi untuk mengancam-ngancam bekas suami saya. Tapi kehidupan kita ini kan agak susah. Bagaimana bisa dibantu apa enggak? Negosiasi. Zaman sekarang itu yang penting hidup berdampingan. Nah, itu ada yang ngomong begitu, ya. Tapi kalau pihak Amerika pensuplai senjata ya nggak mau ngomong gitu, nggak boleh. Jangan mau tunduk, ya kan? Perang saja kita dukung tapi nggak gratis loh ya, bayar. Jadi kelihatan sekali nih kalau kita ngamatin dengan baik-baik kepentingan apa yang di sini. Ya jadi paling bagus ya memang seperti Indonesia. Indonesia menjadi jalan mencari damai. Udah, yang penting sekarang jangan bertempur. Silahkan kedua belah pihak stop. Paling sedikit ceasefire dulu, gencatan senjata dulu. Duduk di meja perundingan, jangan diteruskan perang. Semuanya susah. Semua maunya happy kok, semuanya jadi susah. Ya, paling bagus Indonesia mengambil jalan usul-usul yang lebih masuk akal lah. Kira-kira kalau jalan damai negosiasi itu apakah memungkinkan terjadi ya? Kalau melihat situasinya ini, damai bisa terjadi. Asalkan Presiden Zelensky itu sudah tidak jadi presiden. Ya, karena sepertinya pihak Rusia itu memang betul-betul marah sama presiden ini. Ya, karena dia selalu memprovokasi ingin menjadi anggota NATO. Padahal ya itu. Rusia tahu kalau dia jadi anggota NATO, maka kalau dia ada selisih paham dengan Rusia, terjadi perang, NATO akan mengeroyok Rusia. Nah, posisi Rusia kan sekarang negaranya itu kan sudah dikelilingi dengan orang-orang NATO semua. Jadi dia merasa kalau Ukraina ini betul-betul menjadi NATO, mengancam Rusia. Dan Putin tahu Amerika itu bukan sebaik yang dia katakan. Di belakangnya itu banyak rencana-rencana yang tetap mau mempertahankan hegemoninya. Dan Amerika kalau sudah menginginkan sesuatu, itu dia segala jalan ditempuh. Kirim pasukan, kirim jago-jago membunuh. Ya, jadi Amerika sudah terkenal seperti itu. Lah Putin sadar, ini bahaya ini. Makanya dia tidak mau sampai ini menjadi kaki tangannya NATO atau menjadi anggota NATO, bisa repot. Ya jadi bisa itu damai. Tapi syaratnya harus mundur jadi presiden untuk Zelensky ini. Oke. Dan sampai di sini episode kali ini. Om Bob terima kasih atas diskusinya dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kalau Anda punya komentar tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini, silakan dikirim melalui WhatsApp ke 0878 5590 7788. Jangan Anda lewatkan Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline
yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan Anda ini. Anda pun juga bisa mengikuti Out of the Box melalui indotv.live. Sampai ketemu di episode selanjutnya, Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Tentunya di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau.